Assalamualaikum, halo wargi assalam. Kembali lagi di podcast Ngopi Jang, ngobrol perihal iman, janarian Kang. Oke, adik-adik gimana nih puasanya? Tentunya harus tetap semangat ya untuk mencari pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan berbagai kebaikan di bulan Ramadan ini. Karena seperti yang adik-adik tahu ya, kebaikan di bulan Ramadan ini dua kali lipatnya dari amalan di bulan-bulan biasanya gitu. Jadi tetap semangat ya adik-adik. Oke, nah di podcast Ngopi Jang kali ini kita akan membahas mengenai hal yang aktual nih, yang hangat sedang dibicarakan saat ini, yaitu tentang vaksin di bulan Ramadan. Nah, adik-adik jangan salah nih, adik-adik juga nanti akan mendapatkan kesempatan untuk divaksin juga, karena kan vaksin juga untuk kebaikan kita semua gitu ya. Nah, podcast Ngopi Jang kali ini Ibu ditemani oleh narasumber yang gak kalah hebat dari narasumber lainnya nih. Oke, Assalamualaikum, halo Bapak Ahmad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nah adik-adik narasumber kita kali ini namanya Pak Ahmad Setiawan ya Pak ya? Betul. Iya, nah Pak Ahmad ini yang akan menemani kita untuk membahas materi mengenai vaksin di bulan Ramadan. Seperti boleh nggak sih, batal nggak sih puasanya, hukumnya gimana sih, dan lain sebagainya. Oke, nah tapi sebelum kita mulai apa ya, adik-adik juga jangan lupa untuk selalu menjaga jarak, kemudian juga selalu cuci tangan dan menggunakan masker gitu ya untuk memutus tali Mata rantai untuk memutus mata rantai penyebaran, betul ya Pak ya, COVID-19 gitu. Nah untuk kali ini karena kalau kita ke air dulu kayaknya nggak mungkin ya Pak ya, adik-adik nanti ditinggalin gitu ya Pak ya. Nah jadi kali ini Ibu dan Pak Ahmad sudah disediakan hand sanitizer, jadi mari kita menggunakan hand sanitizer dulu Pak. Siap. Oke, untuk adik-adik di rumah bisa cuci tangan ya di kamar mandi atau di wastafelnya masing-masing gitu. Oke, nah mungkin adik-adik juga udah pada penasaran nih Pak terkait vaksin di bulan Ramadan ini, informasinya kayak gimana sih gitu. Nah tapi sebelum masuk ke tema mengenai vaksin di bulan Ramadan, coba kita tanya dulu bulan puasanya Pak Ahmad nih. Gimana nih Pak, puasanya selama masa pandemi, mungkin ada kegiatan yang berbeda nggak Pak dengan bulan puasa sebelum masa pandemi? Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wargi assalam yang saya cintai dan Allah muliakan. Hamdan wa syukranillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd, yang saya hormati Teteh, juga semua yang hadir menyaksikan video ini, mudah-mudahan kita semua ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah, amin ya Rabbal alamin. Ketika kita ditanya tentang apa perbedaan Ramadan tahun ini juga dengan Ramadan tahun kemarin, karena kebetulan Ramadan tahun kemarin kita baru mulai ada pandemi Covid ini. Betul. Nah, sebetulnya kalau dari segi kegiatan secara pribadi, saya pribadi yang awalnya setiap Ramadan tarawih itu full, satu hari itu beda masjid, satu masjid satu kali imam taraweh dan kultum taraweh biasanya. Kemudian kemarin kita semua panik, tidak ada yang menyiapkan diri untuk menerima COVID ini. Betul. Jadi kalau kita bilang bahwa COVID itu datang tidak ditunggu-tunggu, tidak dinantikan, iya betul sekali, karena setiap orang pasti panik. Semua yang menantikan bulan Ramadan, ibadah berkumpul di masjid untuk melaksanakan sholat tarawih di bulan Ramadan, yang dimana pahalanya itu bisa menggugurkan dosa-dosa kita yang telah lalu, justru itu yang dinanti-nanti. Tapi ternyata bedanya, kalau tahun kemarin di 1441 Hijrah itu murni tidak adakan, dilarang oleh pemerintah karena PSBB itu ya, betul. Ya, dengan istilah PSBB itu. Kemudian kalau bedanya dengan tahun sekarang, kita diizinkan dengan catatan, kalau misalnya daya tampung maksimal masjid itu 100 orang, maka yang diizinkan adalah 50% dari daya tampung itu. Jadi 50 orang. Setengahnya. Setengahnya
juga catatan lainnya, menjaga protokol kesehatan biasa, hand sanitizer dibawa kemana-mana. Kalau tidak hand sanitizer, opsinya setiap wudhu kita membasuh tangan dengan sabun dan air mengalir, masker dan lain sebagainya. Nah, kalau dari segi kegiatan di bulan ini, di tahun ini 1442 Hijrah, kebetulan alhamdulillah masih ada, dan alhamdulillah insya Allah full kegiatan di bulan Ramadan Safari Dakwah. Saya juga mengisi podcast, ada akun-akun YouTube yang lain seperti ini. Kalau sebelumnya kan tidak melalui YouTube ya, tidak melalui media. Jadi sekarang mah Pak Ustadz, hayu isi podcast, mangga, hayu. Langsung aja gitu langsung ya, Pak, aja siap lah. Yang penting sesuai dan tidak bentrok dengan kegiatan yang lain. Itu paling kalau dari segi kegiatan. Bedanya karena sekarang itu ada pergeseran paradigma dakwah. Ketika dakwah hanya dilakukan di dalam mimbar, di atas mimbar, dengan media monolog ataupun dialog dengan jamaah majelis-majelis taklim. Saat ini ada media sosial yang bisa kita manfaatkan, dan saat itulah bergeser paradigma dakwah tidak hanya dengan tradisional, tapi juga kita bisa menggunakan media internet sebagai bahan media dakwah kita. Dan warga Assalam luar biasa sekali, di sekolah Assalam ini memiliki podcast, memiliki fasilitas yang mumpuni untuk menunjang dakwah itu sendiri melalui media online. Alhamdulillah gitu ya. Oke, nah mungkin tadi adik-adik ada yang penasaran mungkin, kok Bapak ini sibuk banget ya, misalnya dakwah kemana-mana, imamin kemana-mana. Memang Bapak ini siapa sih? Nah tadi Ibu lupa nih mengenalkan bahwa Pak Ahmad Setiawan ini penyuluh agama ya Pak ya, di Kota Bandung. Betul. Bukan kota kabupaten Pak? Bukan, beda lagi. Kalau kabupaten ada lagi, Kementerian Agama Kabupaten Bandung ada lagi dengan penyuluh yang berbeda, dengan wilayah yang berbeda. Berarti Bapak Ahmad ini orang kota, guys. Orang kota, guys. Orang kota ya, gitu. Jadi Bapak Ahmad ini makanya tadi sibuk ada dakwah, ada mengimami, karena beliau ini adalah penyuluh agama Islam di Kota Bandung, gitu ya. Alhamdulillah. Jadi narasumber kita sekarang dan kemarin-kemarin itu sangat hebat nih adik-adik. Jangan lewatkan acara di podcast Ngopi Jang karena narasumbernya bagus-bagus nih adik-adik. Oke, nah kalau tadi tentang kegiatan Pak Ahmad selama atau sebelum gitu ya, sebelum dan selama bulan Ramadan di masa pandemi gitu ya Pak ya. Oke, nah kemudian kita hampir masuk ke inti nih. Kita tanya dulu, Pak Ahmad sudah divaksin atau belum? Oke. Kalau ditanya sudah atau belum, kebetulan saya belum, dan akan. Belum dan akan. Ya, dan akan, dan sudah menyatakan diri bahwa saya siap divaksin. Jadi wargi Assalam jangan takut untuk divaksin. Bahkan di bulan Ramadan nanti kita akan bahas. Saya untuk orang-orang yang di bawah naungan Kementerian Agama Kota Bandung sebelum bulan Ramadan itu sudah diagendakan untuk divaksin di Hotel Karangsetra waktu itu. Nah, kebetulan teman-teman saya yang mengkoordinir penyelenggaraannya di Hotel Karangsetra, kebetulan karena saya juga selain menjadi penyuluh agama Islam di Kementerian Agama Kota Bandung, juga sebagai dosen di Institut Agama Islam Sukabumi, sedang berada di Sukabumi waktu itu ketika pelaksanaan ada jam ngajar. Jadi sebelum Ramadan saya sudah di swab, jadi aman insya Allah. Kemana-mana selalu menjaga protokol kesehatan dan kebugaran iman dan imun. Wah, Masya Allah. Biasalah di mana-mana iman imun ya. Iya betul. Jadi belum divaksin, kebetulan ada halangan, tapi sudah didata di Kementerian Agama. Kemudian selain di Kementerian Agama karena sudah terlewatkan masa vaksinnya, saya juga sudah didata melalui nomor induk kependudukan di SMA plus Jatinangor Al-Aqsa. Karena guru-guru semua pasti ya didata. Juga dosen di Sukabumi saya didata juga. Jadi tinggal milih mau divaksin lewat yang mana, apakah mau di Jatinangor, di Pondok Pesantren Al-Aqsa, atau di Yaspida namanya, Institut Agama Islam Sukabumi Yayasan Darussifa El Fitroh.
Gitu. Berarti panggilan vaksinnya udah ngantri gitu ya Pak ya? Antri, iya, tinggal nunggu tanggal mainnya. Tinggal tunggu tanggal mainnya, terus tinggal dipilih juga tempatnya gitu ya Yes, Pak ya? begitu. Atau mau di satu-satu Pak, yang ini vaksin, terus yang ini Ya, gitu. yang penting mengikuti prosedur saja. Kalau sudah divaksin satu, tinggal vaksin duanya mau di mana sesuai gitu. dengan keberadaan kita nanti. Oke, wah Masya Allah tuh adik-adik. Jadi nanti jangan takut untuk divaksin gitu ya, Betul harus sekali. siap gitu ya Pak Betul, ya? harus siap. Harus siap, oke. Nah sekarang kita ke materi utama kita nih kali ini, tentang mungkin ada wargi asalam atau mungkin orang tua siswa dan wargi-wargi yang lain yang menonton video ini kemudian sudah berniat nih Pak, ingin vaksin. Saya mau vaksin, soalnya tetangga saya atau keluarga saya udah pada vaksin, saya belum misalnya gitu. Bulan puasa, nanti iya, gimana kalau batal gitu Pak. Misalnya mungkin ada wargi asalam yang berpikir seperti itu. Nah dalam Islam sendiri nih Pak, kalau misalnya spesifik lah vaksin gitu ya, disuntikan ke dalam tubuh kita seperti itu, nanti puasa kita jadi batal atau tidak sih Pak? Oke, sebelum ke pembahasan itu, saya kasih tahu dulu istilahnya ini. Istilah di dalam Islam, menyuntik itu dari kata laqoha yulaqihu al-liqoh. Liqoh itu menyuntik, dan ada beberapa istilah lain dari kata menyuntik ini di dalam bahasa Arab. Cuma umumnya al-liqoh. Al-liqoh, jadi kita kita pisahkan dulu. Yang pertama tentang suntiknya, yang kedua tentang apa yang disuntikan. Nah itu dulu kita pisahkan dulu. Kemudian setelah kita tahu dan kita pisahkan, suntikan yang disuntikan ke dalam kulit itu disebut al-liqah, dan di dalam istilahnya definisinya adalah idkhalul ibrah ilal jildi, memasukkan jarum ke dalam kulit. Mau itu disuntikan sesuatu ke dalam di luar kulit, di dalam kulit ya, di dalam kulit, atau ke otot, atau bahkan ke darah. Nah kan ada 3 cara itu. Nah kemudian Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa, beliau mengungkapkan bahwa khususnya di bulan Ramadan untuk masalah bab al-liqah ini, bab tentang mensuntik ini, beliau menjelaskan begini. Nabi, kalau bahasa kitanya begini ya, Nabi tidak akan menjelaskan secara detail kalau misalnya perkara itu mudah. Jadi karena pada zaman dahulu suntik itu belum ada, ketika di zaman Nabi, sahabat bahkan awal pertama, angkatan pertama tabi'in itu belum ada suntik, maka ijtihad para ulama khususnya di zaman-zaman sekarang yang kontemporer itu ada ijtihad tentang suntik. Maka ada yang membatalkan puasa, ada yang menganggap bahwa puasa tidak batal. Lantas bagaimana kita harus bersikap? Karena kebanyakan di masa pandemi ini kita itu ada keraguan yang tertimbul, yang muncul di dalam hati kita. Baik tahun ini ataupun tahun kemarin. Bahkan kalau ditanya perbedaan di luar Ramadan ada pandemi dan tidak ada pandemi, bagaimana? Kalau yang saya rasakan ketika mengisi acara-acara tabligh akbar misalnya atau pengajian umum, itu selalu saja ada was-was. Bisi dibubarkan ku Satpol PP, padahal mereka hanya menjalankan tugas, hanya menjalankan perintah saja. Dan ada di satu waktu di tungguan eta mah teh diantosan ku polisi sareng TNI, ya Allah, bilih melanggar prokes gitunya. Jadi masker, terus jaga jarak itu selalu dilakukan, harus selalu dilakukan. Nah kembali lagi ke yang tadi, untuk suntik itu untuk menyuntikkan sesuatu itu kita harus tahu dulu. Untuk liqoh itu menyuntik ada 2 hal, tujuan dan fungsinya. Ada yang menyuntikkan untuk tujuannya lil ijal, lil alij, alaja yu'aliju ala ilaj, lil ilaj. Kalau lil ilaj itu artinya untuk pengobatan. Dan yang kedua lil ghadha, ghidha itu litaghdhiyah, mun aya barudak arulin Bu, biasa nama teh ada yang bilang godin. Iya. Nah, maneh mah godin. Nah, godin ini teh diambil dari kata ghadha. Ghadha itu memasukkan nutrisi, memakan makanan yang memiliki nutrisi kandungan yang tinggi. Ghadha. Jadi di istilah Sundakeun jadi godin. Maneh mah godin. Geus godin jam sakieu. Nah, untuk fungsi yang kedua di dalam suntik itu litaghdhiyah, untuk memasukkan nutrisi.
dalam hal ini kalau litaghdiyah adalah infus. Infus. Nah, kalau infus karena memasukkan nutrisi yang awalnya kita membutuhkan berbagai macam nutrisi, kemudian dipaksa masuk melalui suntikan itu, jarum suntikan itu, kemudian karena karena yang dimasukkan adalah nutrisi, maka hukumnya menjadi batal, puasanya menjadi batal. Itu sudah jelas kalau misalnya untuk taghdiyah memasukkan nutrisi menjadi batal. Nah, kalau misalnya yang pertama tadi fungsi dan tujuannya untuk lil ilaj, untuk pengobatan, maka itu boleh dan tidak membatalkan puasa. Dari siapa? Dari mana? Fatwa Darul Ifta Al-Misriyah, itu adalah rumah fatwanya di Mesir. Ada Syekh Ali Jum'ah, kemudian ada Syekh Yusuf Al-Qardawi, kemudian syekh-syekh lainnya yang mengungkapkan fatwa-fatwa yang ada di Mesir. Kemudian ada Al-Lajnah Ad-Daimah di Saudi Arabia, kemudian ke Yaman, Tunisia, Maroko, juga semua sepakat untuk lil ilaj ini, fungsi lil ilaj dari suntik itu sendiri untuk pengobatan, maka dibolehkan dan tidak membatalkan puasa. Kemudian disusul dengan fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 13 tahun 2021 tentang vaksinasi injeksi COVID-19 tidak membatalkan puasa. Nah, itu sebetulnya keterangannya sudah jelas. Keraguan kita yang timbul, ya teh bakal batal moalnya puasa teh lamun disuntik. Nah, karena tidak masuk lewat rongga mulut, henteu kasegrek tina irung, menurutnya kan biasanya kitunya itu memang bisa juga lewat hidung lamun keur ngojay, ka telen caina atau mau wudu ku kumur. Si ku kumur teh teu balik deui teh. Nah, maka ini ya, Pak. Eta mah batal atuh. Jelas-jelas telan eta mah diminum. Nah, maka secara garis besar kalau misalnya tujuannya untuk pengobatan lil ilaj itu boleh dilakukan dan tidak membatalkan puasa. Kalau misalnya untuk litaghdiyah, maka itu membatalkan puasa karena menginpus sesuatu untuk menyegarkan. Yang asalnya haus, geningnya kalau kita sedang haus atau dehidrasi terus kita tepar nih, kemudian masuk rumah sakit, kan diinpus tuh agar kita segar kembali. Nah, itu masuk nutrisi ke dalam tubuh kita melalui cairan infus itu. Maka cairan infus yang disuntikan ke dalam diri kita melalui al-liqah tersebut, suntikan tersebut, metode suntik itu, maka hukumnya kalau kita berpuasa batal. Nah, tapi ada catatan. Kalau misalnya ketika kita divaksin, vaksin COVID-19, ketika kita sedang berpuasa, maka kalau kondisi kita fit, baik-baik saja, itu boleh melanjutkan puasanya. Kalau misalnya ternyata ada efek samping, nah ini nanti kita harus bahas secara khusus. Kalau ada efek samping, yang mana efek samping itu membuat kita gimana ya, kita tuh jadi kewalahan badan kita, demam tinggi, malah menjadi madorot gitu ya. Lulus pokoknya mata hese, jadi boleh kita berbuka. Mending membatalkan diri saja, tapi vaksinnya itu tidak membatalkan puasa. Tapi kalau kita ada efek samping, ada madorot yang ringan, itu boleh kita batalkan puasa dan itu dihitung menjadi satu hutang. Satu hutang untuk nanti diqadha. Gitu paling sementara. Nah tadi ada kan berarti kalau suntikan yang memasukkan nutrisi ke dalam tubuh kita maka itu dianggap batal begitu ya puasanya. Nah suka banyak nih Pak artis-artis gitu. Artis itu kan pasti gak jauh dengan istilahnya doping gitu ya, didoping. Dan dopingnya itu kan dalam bentuk suntikan gitu ya Pak ya. Nah berarti itu juga dihitung batal ya Pak ketika misalnya disuntikan ketika artis-artis ini sedang berpuasa gitu, disuntik vitamin gitu. Nah kalau misalnya vitamin yang dimaksud adalah nutrisi, maka masuknya tadi ke taghdiyah. Kalau misalnya untuk pengobatan si artis itu sakit misalnya ya, untuk kebutuhan bekerja, ada penyakitnya, ada udhurnya yang diharuskan dia untuk disuntik dan tujuannya adalah lil ilaj, untuk pengobatan, maka boleh tidak membatalkan. Tapi untuk suntiknya ini suntik
vitamin lah atau nutrisi lah, otomatis kan itu bukan untuk pengobatan. Iya. Kalau bukan untuk pengobatan, maka itu membatalkan puasa. Jadi sebaiknya waktu yang dipilih, kalau misalnya waktu vaksinasi itu fleksibel, sebaiknya kita pilih setelah berbuka puasa, itu akan aman. Iya. Nah, cuman secara teknis apakah boleh ini dari pihak kesehatan terkait yang akan memvaksin misalnya di lembaga As-Salam, bagaimana gitu kalau kita agendakan pada malam hari dengan buka puasa bersama, setelah buka puasa bersama, kemudian sholat berjamaah dan divaksin misalnya, atau di setting saja sebagaimana mestinya sehingga kita bisa terhindar dari keraguan kita. Was-was tadi Ya, apa ya? was-was teh gitunya. Ya, gitulah kurang lebih. Oke. Nah, berarti sekarang nggak usah ragu lagi ya, Pak ya? Betul sekali. Tuh, karena ternyata yang membatalkan itu kalau tujuannya untuk memasukkan nutrisi gitu ya Pak ke dalam tubuh kita. Kemudian kalau misalnya tujuannya untuk pengobatan, boleh ya wargi As-Salam gitu. Nah, kalau gitu udah tidak ada keraguan lagi nih di wargi As-Salam gitu untuk vaksin di bulan puasa. Ya, jadi betul. boleh banget ya, boleh dilakukan. aja gitu karena tidak membatalkan gitu ya Pak. Nah, terakhir nih Pak, mungkin saya juga banyak teman-teman saya, keluarga saya yang setelah divaksin itu sebagian besar jadi lemes Pak gitu. Sebagian besar jadi lemes, jadi apa namanya? nggak semangat lah gitu Ada untuk yang demam menjalani nggak? hari. Kalau demam sih nggak ada Pak, paling lemas dan pegel katanya Lemas, gitu. pegel. Aya nu baru itu, baru. Sejauh ini sih teman saya nggak ada. Teh naon bahasa Indonesia nanti? Bengkak, Pak. Oh, bengkak. Oh, iya, iya. Iya. Nah, kita berbicara tentang efek ya. Kalau misalnya efek yang ditimbulkan dari proses vaksinasi itu adalah madorot yang sangat besar, maka Majelis Ulama Indonesia pun tidak mau mengeluarkan pernyataan boleh, tidak akan membolehkan. Kalau misalnya madorotnya sampai kita mau mengorbankan jiwa, nah itu tidak boleh dan itu akan jatuh haram bukan halal. Betul. Maka sekarang tidak berbicara tentang halal haram lagi karena sudah selesai pembahasannya. Sekarang kita di bulan Ramadan ini sudah ada proses vaksinasi, berarti kan sudah selesai halal haramnya. Setelah halal dan haram sudah ditentukan bahwa vaksin itu halal, maka sudah ditimbang ini madorotnya, bahayanya, efek sampingnya. Maka ketika ada efek samping, misalnya setelah disuntik mau di kanan atau di kiri misalnya, karena yang saya tahu vaksinasi itu bukan ke pembuluh darah, bukan langsung ke darah, tapi di otot, disuntikannya di otot. Istilahnya itu apa teh tahu? Apa istilahnya itu? Istilahnya itu intramuskular. Muskular, Iya. intramuskular. Oh iya, saya bukan ahlinya. Iya, sama, Pak. Intramuskular. Nah, intramuskular itu disuntikan ke otot. Nah, di otot itu nanti kalau misalnya ototnya tiba-tiba jadi kaku, terus kita ikuti aja saran dokternya, saran tim kesehatannya, tim medisnya bahwa kalau kaku ternyata kita harus lebih banyak menggerakkan atau dikompres dengan air atau dengan es, dengan air dingin atau dengan es. Selain itu kalau misalnya ada lulus, kalau kita sedang berpuasa, kalau kita lemas setelah divaksin, maka istirahatlah. Perbanyak istirahat, karena istirahat itu adalah sebagian dari ibadah, tapi ulah dijadikan dalil pemalasan. Tidur adalah ibadah. Rebahan, ya mah tim rebahan hungkul. Hayeuh we, tidak divaksin ge hayeuh we rebahan. Rebahan main game Mobile Legend misalnya, terus Capek ngereng, tidur gitu ya. Sampai tidur. Oh, udah tidur mah ibadah enggak Ya, juga. ntar bangun pusreng lagi ya, Pak. Pusreng. Terus siapa tuh yang kayak gitu? Semoga tidak ada ya di wargi As-Salam. Tidak ada, insya Allah wargi Oke. As-Salam. Oke Pak, tips dari Bapak sendiri untuk wargi As-Salam yang Bapak kan mau sebentar lagi mau betul. divaksin gitu ya. Bagaimana caranya Bapak menjaga tubuh Bapak agar ketika divaksin itu meminimalisasi lah kemungkinan lemas, pegel dan lain sebagainya. Jadi gimana cara Bapak menjaga biar tubuh Bapak tetap bugar gitu nanti ketika setelah divaksin gitu? Iya. Oke, untuk tips pertama dari segi makanan kita harus memilah dan memilih, khususnya di bulan Ramadan ini ketika sahur kita upayakan ada buah-buahan dan sayuran yang masuk dengan minum dan cukup. Dan hati-hati ketika berbuka puasa, biasanya sagala ayat teh ieu jam 5 keneh kolak teh tos dikocek-kocek. Iya.
biasanya aromanya, ya. yang enak itu, yang enak ketika buka puasa gorengan. Gorengan. Sok aya we eta mah gorengan teh, Sop tapi buah, ya, Pak. sop buah itu gorengan kan mengandung banyak minyak. Iya. Sebetulnya tidak baik itu untuk mengawali buka kita dengan gorengan. Maka berbukalah diawali dengan yang manis-manis, kurma, buah-buahan, apel, jeruk dan lain sebagainya. Jangan dijadikan dalil untuk berbuka puasa, karena berbuka dengan yang manis itu bukan berbuka dengan orang yang manis, tapi berbuka dengan makanan-makanan yang manis. Iya. Jadi pilih makanan dan minuman yang baik, minum yang cukup. Yang kedua, setelah memilih makanan, kita harus istirahat yang cukup. Jadi bukan setelah sahur, sholat subuh langsung tidur lagi. Nah ini kebanyakan, oh kudu istirahat nu cukup, setelah subuh tidur. Langsung tidur. Ya. Bangun-bangun jam 10. Nah itu hati-hati, jangan sampai demikian, karena cairan tubuh pun akan langsung terserap dan hilang. Jadi capek, banyak lemas lah. Kebakarnya sama tidur ya, Ya, Pak ya. kebakarnya sama tidur. Jadi kalau untuk istirahat yang cukup itu bisa saja ketika setelah zuhur kita istirahat sebentar, kemudian menjelang asar kita wudhu lagi, seger lagi, aktivitas lagi. Untuk yang ketiganya, lakukan olahraga ringan, jangan diporsir olahraganya, karena ada beberapa kasus yang suka olahraga nge-gym misalnya ya, terporsir olahraganya, ketika divaksin jadi memble. Iya. Wah jadi lalules gitu pokoknya mah. Nah itu jangan sampai. Jadi olahragalah Sewajarnya. sewajarnya, seperlunya. Kalau saya pribadi setelah bangun tidur push up. Saya senangnya push up. Oke. Senangnya push up. Setelah push up bangun tidur, kemudian wudhu, setelah wudhu push up deui, terus saya push up. Setelah subuh push up deui, sehingga ngantuknya hilang. Oke. Setelah ngantuk hilang, maka akan terpikir kita membuat aktivitas-aktivitas. Jadi sebaiknya kita agendakan diri kita pada malam hari, misalnya setelah taraweh, kita agendakan besok mau ngapain nih. Misalnya kalau kita masuk kelas online pada jam sekian sampai jam sekian, setelah itu kita mau apa. Kalau kegiatan istirahatnya, pengalihan kegiatan ke kegiatan lainnya, kita mau melaksanakan apa. Tapi jangan sampai kita meninggalkan sholat taraweh. Iya, Kalau taraweh itu adalah satu-satunya ibadah di bulan Ramadan yang akan menghapuskan dosa-dosa kita. Kata Nabi, man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang qama, mendirikan qiyamul lail pada bulan Ramadan dengan penuh keimanan, yakin kepada Allah, kemudian wahtisaban, dengan penuh keikhlasan, kelapangan, maka ghufirallahu ma taqaddama min dhanbihi, akan dihapuskan segala dosa-dosanya. Jadi kalau ada istilah Idul Fitri, itu bagi mereka yang taraweh sebetulnya. Karena kalau tidak memanfaatkan sholat tarawih istilahnya bukan taraweh. Di Sunda namanya jadi taraweh gitu. Nah maka yang memanfaatkan sholat tarawih untuk mengampunkan, untuk menghapuskan, meleburkan dosa-dosanya, itu akan kembali ke fitrah. Untuk ibadah-ibadah lain itu untuk tumpuk amal, untuk tumpuk pahala. Tadi kan dibilang teh ya, dilipat gandakan segala pahalanya. Itu untuk tumpuk amal, untuk kita menabung pahala. Tapi untuk menggugurkan dosa adanya di qiyamul lail. Maka itu juga menjadi olahraga untuk kita. Secara fisik iya, secara batin juga iya. Jadi iman dan imun itu harus kita perhatikan dengan baik. Oke. Kurang lebih itu mungkin tips-tips agar kita bisa menyiapkan diri. Saya juga mau divaksin, dan sampai saat ini olahraga pagi, jogging, jangan terlalu jauh, jangan terlalu lama, push up, sit up, itu yang harus kita lakukan. Kemudian selain peregangan, olahraga ringan, kemudian makan dan minum, kita pilih makanan-makanan yang baik. Minum jangan kurang, sesuai dengan anjuran saja. Tapi di tengah hari, siang hari itu jangan dulu minum. Bagi yang puasa, kalau yang puasa ya wayahna, sisanya kita lakukan aktivitas-aktivitas pada umumnya. Oke. Alhamdulillah. Nah, warga Assalam, tadi kita sudah banyak sekali mendapatkan ilmu yang banyak dari Bapak Ahmad gitu ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga bisa menjadi manfaat ya untuk warga Assalam gitu. Alhamdulillah saya juga ada kesempatan mendengar langsung nih gitu ya ilmunya dari Pak Ahmad gitu. Oke, nah warga Assalam, sekian Ngopi Jang hari ini. Jangan lupa untuk selalu menjaga protokol kesehatan di rumah ya. Dan jangan lupa untuk selalu menyaksikan
menyaksikan channel-channel di YouTube SMA Plus Asalam, khususnya channel Ngopijang. Pak Ahmad, terima kasih sudah meluangkan waktunya di podcast Ngopijang. Oke, kalau begitu kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Strong.